Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Saputri Batubara dengan NIM 0305202043 dari kelas PMM2. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Junaida selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Adapun judul yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu tentang karangan ilmiah. Sebelum saya membahas banyak tentang karya ilmiah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai pengertiannya. Adapun pengertian karangan ilmiah menurut KBBI yaitu merupakan sebuah karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta ataupun observasi eksperimen dan juga kajian pustaka. Yang kedua, adapun pengertian karangan ilmiah menurut para ahli yaitu yang pertama ada menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, adapun menurut Mariadi dalam Hanun dan kawan-kawan, karangan ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Setelah saya membahas pengertian dari karangan ilmiah, yang akan saya bahas kali ini yaitu tujuan dari karangan ilmiah. Yang pertama, tujuan dari karangan ilmiah yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, adapun tujuannya yaitu makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Dan yang keempat, tujuannya yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi penghasil pemikiran dan karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Setelah saya membahas tujuan, saya akan membahas ciri-ciri dari karangan ilmiah tersebut. Setelah saya membahas tujuan dari karangan ilmiah, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu ciri-ciri dari karangan ilmiah. Adapun ciri-ciri dari karangan ilmiah yang pertama itu adalah reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan pembaca, harus bisa langsung memahami konten dan karya ilmiah. Yang kedua itu ada tidak ambigu. Ciri yang kedua ini, sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Yang ketiga, yaitu harus objektif dan hindari kesan emotif. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri yang keempat ini mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa baku yang dimaksud pada ciri keempat ini yaitu bahasa yang formal dan resmi sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan yang dimaksud pada ciri kelima ini yaitu metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang keenam, yang terakhir yaitu berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif.
Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lainnya harus saling berkesinambungan, terutama pada isinya. Dan yang paling penting, hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Setelah saya membahas tentang ciri dari karangan ilmiah, saya akan membahas tentang struktur karangan ilmiah. Adapun struktur yang pertama dari karangan ilmiah yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan dan saran berisikan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Dan yang akan saya bahas pada video ini pembahasan terakhir yaitu jenis dari karangan ilmiah. Jenis-jenis dari karangan ilmiah yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja adalah makalah yang memiliki tingkat analisis lebih serius, biasanya disajikan dalam loka karya. Yang keempat itu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang kelima ada tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih tinggi atau lebih mendalam daripada skripsi. Dan yang terakhir itu ada disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.